Selamat siang adik-adik semua. Akhirnya kita kembali berkumpul di tempat ini. Ya, sebelum kita mulai mata pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai seajaran masing-masing. Ya, berdoa selesai. Minggu lalu kakak ada kasih tugas kelompok ya. Semoga adik-adik sudah kerja semuanya. Sebentar habis mata pelajaran ini boleh dikumpulkan di tukang kelas. Oke? Minggu lalu sudah sampai di mana? Kalau tidak salah sampai di sifat-sifat kayu ya. Oke. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat kayu. Baik. Secara umum, sifat-sifat kayu dapat dikenal melalui panca indera. Sifat kayu sebagai bahan bangunan dapat dibedakan atas bau, warna, kekerasan kayu, raba kayu, dan tekstur kayu. Ya, yang pertama itu bau kayu. Bau kayu itu disebabkan oleh zat organik yang terdapat pada kayu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, warna kayu. Warna kayu di setiap jenis kayu dipengaruhi oleh lokasi dalam batang. Itu untuk warna kayunya. Ada pula tabel-tabel kayu dan kelas-kelas kayu. Yang pertama, jati, warnanya coklat. Ya, adik-adik sudah tahu lah warna-warna dari kayu ya. Ayo kita geser ke tabel selanjutnya. Baik, kekerasan kayu. Kekerasan kayu mempunyai hubungan langsung dengan berat jenis kayu. Kayu yang berat jenisnya besar biasanya keras, demikian pula sebaliknya. Kayu yang berat jenisnya kecil atau ringan biasanya tergolong kayu lunak. Berdasarkan kayu dibedakan atas 4 jenis, yaitu kayu sangat keras, kayu lunak, dan kayu kekerasan sedang. Ya. Yang kebagian 4-nya raba permukaan kayu. Raba permukaan kayu itu tergantung pada tekstur kayu. Misalnya kadar air serta ekstraktif yang dikandung kayu. Itu yang bagian raba permukaan kayunya. Terus bagian yang kelimanya tekstur kayu. Tekstur kayu adalah ukuran relatif sel-sel kayu. Misalnya makin besar ukuran sel-sel kayunya, makin besar teksturnya. Begitu untuk tekstur kayu. Yang keenam itu desain raba permukaan kayu. Ini sudah jelaskan tadi ya. Oke, kita lanjut di sifat mekanis kayu sebagai material konstruksi. Yang pertama itu sifat kuat tarik. Kuat tarik adalah keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya yang berusaha menarik kayu. Misalnya, setiap kayu memiliki tarik sejajar arah selapsil dari kuat tarik tegak lurus. Yang kedua, kuat tekan. Kuat tekan adalah keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya yang berusaha menekan kayu. Ya, kalian bisa cari sendiri contohnya. Yang ketiga itu kuat geser. Kuat geser adalah keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya yang membuat suatu bagian kayu dapat bergeser dari bagian lain di dekatnya. Ada 3 macam kuat geser kayu. Yang pertama, kuat geser arah serat. Yang kedua, kuat geser satu arah serat. Yang ketiga, kuat geser miring. Oke, Bapak tidak bisa jelaskan satu persatu ya. Nanti Bapak kasih di ketua kelas, dia punya filenya. Kalian bisa baca sendiri. Ya, yang terakhir, kuat lentur. Kuat tekan lentur adalah keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya yang berusaha melingkungkan kayu. Misalnya, beban pada balok yang ditimpu kedua ujungnya. Yang kedua, balok ukuran tingginya lebih besar dari ukuran lebarnya. Lebih kuat menahan beban lentur
dan pada balok yang ukuran B. Bisa dimengerti ya? Yang kelima, kuat puntir. Kuat puntir adalah keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya yang berusaha untuk memuntir kayu. Ya, habis ini Bapak kasih di ketua kelas ya, dia punya filenya. Nanti kalian baca sendiri. Bapak ada kasih tugas kelompok lagi. Yang tugas minggu lalu itu dikumpul ya. Habis ini kumpul di ketua kelas. Ya. Ada yang bawa flash tadi kah? Oke, Bapak minta flashnya sedikit. Saya copy ini file dulu. Siapa yang belakang yang sudah mengantuk tuh? Ya, kalau mengantuk tidur aja ya. Ya, Bapak sudah copy. Ketua kelas bagikan di masing-masingnya. Masing-masing kawan. Ya, Bapak ada kasih tugas kelompok lagi untuk dikumpulkan minggu depan. Yang pertama, jelaskan kegunaan kayu pada bangunan. Nomor kedua, sebut dan jelaskan sambungan dalam konstruksi kayu. Ya, itu untuk minggu depan dikumpul ya. Ya, untuk hari ini Bapak tutup. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa menurut ajaran masing-masing ya. Berdoa selesai. Oke, hari ini cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Terima kasih adik-adik semuanya untuk mata pelajarannya hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya.